Dan mudah-mudahan kita ini senantiasa diberikan keberkahan, diberikan kemuliaan, diberikan keistiqomahan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus para sepuh, para asatid, Bapak Ustaz Tunai, mohon juga alhamdulillah baru lihat ada abdi surur jauh-jauh dari Lembang beserta santri-santrinya. Kita doakan beliau, Bapak Ibu, mudah-mudahan abdi surur senantiasa sehat walafiat, rezekinya berlipat-lipat, anak dan santrinya rajin ibadah, rajin sholat, istrinya juga cantik memikat, apalagi kalau jumlahnya. Ibunya ada loh, ibu boleh ngomong ya. Satu cukup ya Bu ya. Anak insya Allah OTW 4. Kalau istri cukup 1. Ya. Masalahnya ibunya udah ngeliatin dari tadi. Alhamdulillah kita saya bingung campur aduk aja ya Bapak Ibu bahasanya ya. Tadi luar biasa MC-nya santri pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, pakai bahasa Sunda ya, bahasa Indonesia ya, bahasa Arab, bahasa Inggris. You understand? Siap, yes, I do. Baik, saya campur aduk saja ya Bapak Ibu. Khawatir kalau full bahasa Sunda, khawatir ada santri-santri yang nggak paham bahasa Sunda. Yang kedua, saya khawatir pilihnya kasar bahasanya. Sebab abdi romaos da abdi mah makhluk kasar. Jantan sareng ibu-ibu mah makhluk lembut. Sebelumnya kita awali pengajian kita ini dengan membaca salawat terlebih dahulu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah أشرق البدر علينا فارتفعت نور الوجود مثل حسنها رأينا وجه سروري يا حبيب عليك يا رسول سلام عليك
Allahumma salli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan dengan berkah bersalawat telah kita mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosan saya mengatakan bahwa rajin-rajinlah kita ini bersolawat. Tong loba deui dangdutan. Sing loba solawatan. Ulah loba deui dangdutan. Sing loba solawatan. Orang dia mah beuki dangdutan. Kita beuki solawatan. Ya. Satu kata Rasul, man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra sholawat. Siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali sholawat saja, sallallahu alaihi biha asyra sholawat, Allah balas dengan 10 rahmatnya. Wa qutat anhu asyra khataya, dihapus 10 dosa-dosa kecilnya. Wa rufi'at lahu asyra darajat, diangkat derajatnya 10 derajat. Itu baru satu kali sholawat. Apalagi jika kita bersolawat sebanyak-banyaknya. Dan juga Bapak Ibu, sholawat ini tradisi yang sudah mulai tergerus di sebagian masjid-masjid. Mereka ada yang mengatakan nggak boleh sholawatan di masjid, nggak ada di sononya katanya. Itu bahasa kasar lah begitulah ya. Nggak ada dalilnya. Kata siapa? Dalilnya jelas sahih. Ibnu Majah, Abu Daud, An-Nasai. Marra Umar bin Khattab ala Hasan bin Thabit wa huwa yunsidu fil masjid. Fala hadha ilaihi faqala ya Umar laqad anshadtu wa fihi man huwa khairu minka. Ya Aba Hurairah, amma sami'ta Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul ajib anni Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Qala Allahumma na'am. Atau saya Ibu? Tadi MC juga yes. Nanti mantu. Nah, jadi suatu ketika Umar bin Khattab, suatu ketika Umar bin Khattab ngelewatin Hasan bin Thabit wa huwa yunsidu fil masjid. Ketika itu Hasan bin Thabit sedang bernasyid, bersenandung, bersolawat, memuji-muji Rasul. Fala hadwa ilaihi, kemudian Umar tegur, Hasan, nanaonan anjeun, ngapain engkau memuji-muji Rasul sedemikian rupa? Siapa yang mengajarkan engkau seperti itu? Maka apa kata Hasan bin Thabit? Faqala ya Umar, wahai Umar, laqad anshadtu wa fihi man huwa khairu minka. Wahai Umar, dari dulu saya selalu bersolawat di masjid ini.
Wa fihi man huwa khairu minka. Dan ketika saya bersolawat di masjid ini, ada orang yang lebih mulia daripada engkau, wahai Umar. Siapa itu? Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika Hasan bin Thabit bersolawat di masjid itu, ada Rasul di dalam masjid itu. Apakah Rasul marah? Apakah Rasul negur? Tidak. Rasul justru memuji-muji Hasan bin Thabit. Nah, kebetulan ketika terjadi perbincangan antara Umar sama Hasan, kebetulan ada Abu Hurairah. Kata Hasan, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, bukankah kamu menyaksikan dulu ketika saya bersenandung, bersolawat, memuji-muji Rasul? Rasul itu memuji saya. Waktu itu saya bersolawat di masjid ini, kata Hasan bin Thabit. Ketika itu saya bersolawat, justru Rasul memuji-muji saya, bahkan mendoakan saya, Allahumma ayyidhu biruhil kudus. Ya Allah, teguhkan, kuatkan hatinya Hasan bin Thabit biruhil kudus, dengan ruhul kudus, malaikat Jibril. Qala Allahumma na'am. Dijawab oleh Abu Hurairah, ya betul, saya menyaksikan, saya bersaksi ketika Hasan bersenandung, bersolawat, Rasul memujinya, bahkan mendoakan Hasan bin Thabit. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi jelas bahwa bersolawat di dalam masjid itu adalah ada dalilnya, dan juga adalah hadis sahih. Jadi kata siapa solawat di masjid itu tidak ada dalil. Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo di bulan Ramadan ini kita perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh di bulan Ramadan ini. Kita tinggal berapa hari lagi? Tinggal 3 poe Pak Bu. Manfaatkan untuk kita melakukan amal soleh. Namun cenah amal soleh supaya kita ini mendapat pahala. Sebagian orang itu menganggap telah naon si pahala. Teka tingali, apa sih keuntungannya dapat pahala itu? Mohon maaf Pak Bu, tidak semua yang tidak terlihat itu disebut tidak ada. Suatu ketika Pak Bu, ada kisah seorang guru mengatakan kepada muridnya, wahai anak-anakku, dunia itu gelap, kuburan itu terang. Gelap kabeh. Dunia itu gelap, kuburan itu terang. Lalu ada 3 murid yang bertanya, wahai guru, apa yang kau maksud? Dunia gelap, kuburan terang. Bukankah sebaliknya? Dunia ini terang, ada matahari, ada lampu. Sedangkan di kuburan itu gelap, tidak ada suatu pun yang menyinari kita. Nah, lalu kata sang guru itu, kalau kamu pengen tahu jawabannya, wahai anak-anakku, ayo ikut saya ke salah satu gua. Dibawa murid-muridnya ke salah satu gua. Terang guanya, gua. Masuk. Kata sang guru itu, kamu pengen tahu jawabannya? Silakan masuk satu persatu ke dalam gua ini. Kalau kamu menemukan yang kiranya menurut kalian manfaat, maka ambillah, kata sang guru itu. Kalau menurut kamu tidak manfaat, maka tinggalkanlah. Nah, masuklah murid yang pertama. Masuk ke dalam gua. Gelap. Di dalam gua itu gelap, gak kelihatan apa-apa. Diraba-raba. Dia ngeraba-raba, oh ini kok kayak batu kerikil ya. Ini mah mirip batu. Batu apa manfaatnya? Berat-berat. Maka murid pertama memutuskan tidak ngambil apa-apa. Murid yang kedua masuk. Sama, gelap, gak kelihatan apa-apa. Dia raba-raba, oh ini kok kayak batu kerikil, kayak batu. Siapa tahu ada manfaat. Diambillah satu genggam, masukkan ke dalam satu. Murid yang ketiga masuk. Sama, gelap, gak kelihatan apa-apa. Dia raba-raba, kok ini kayak batu kerikil, kayak batu-batuan. Nah, murid yang ketiga, saya husnuzon kepada guru saya, insya Allah manfaat. Diambillah 2 genggam batu itu, dimasukkan ke dalam satu. Sampailah mereka di ujung gua. Keluar dari gua itu, kata sang gurunya, wahai anak-anakku, coba buka. Apa yang kalian bawa? Begitu mereka buka, ini ceritanya sudah di luar gua ya, Bapak Ibu, berarti sudah terang. Begitu dibuka, ternyata terkejut mereka, yang mereka bawa itu adalah emas berlian. Yang mereka anggap itu adalah batu kerikil yang tidak berguna, ternyata pada kenyataannya itu adalah emas berlian. Menyesalah semua murid-murid itu. Saha anu paling nyesel? Murid anu pertama. Nyesel, saya nggak ngambil apa-apa.
padahal di dalam itu emas berlian begitu melimpah. Murid yang kedua juga sama. Aduh, nyesel. Kenapa saya cuma ngambil 1 genggam doang? Kenapa nggak saya ambil sebanyak-banyak? Murid yang ketiga juga sama, nyesel. Kenapa saya cuma ngambil 2 genggam? Padahal di dalam itu banyak sekali emas berlian. Andai saya tahu di dalam itu emas berlian, akan saya ambil sebanyak-banyak. Nah, maka kata sang guru itu apa? Inilah jawabannya, wahai anak-anakku. Dunia itu gelap, kuburan itu terang. Artinya apa? Allah siapkan surga yang begitu indah. Allah siapkan hadiah, Allah siapkan pahala orang yang rajin sholat subuh berjamaah. Allah siapkan orang yang qobliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sudah Allah siapkan itu, cuman tidak nampak di mata kita di dunia ini. Sehingga banyak orang yang lalai. Seperti tadi, murid tadi masuk ke dalam gua, dia mengira bahwa emas berlian itu adalah batu kerikil, padahal emas berlian. Begitupun sama kita di dunia, Allah siapkan pahala yang luar biasa, tapi banyak orang yang lalai dengan ibadah-ibadah itu karena mereka mengira pahala itu apa. Karena tadi dunia itu gelap, wahai anak-anakku, kata sang guru. Nah, barulah ketika di alam kubur Allah perlihatkan semuanya. Ini loh pahalanya kita ini memberi takjil. Ini loh pahalanya kalau kita ini memburu Lailatul Qadar. Ini loh pahalanya kalau kita ini sholat subuh berjamaah. Ini loh pahalanya kalau kita ini sholat rajin-rajin sholat tahajud. Barulah di alam kubur Allah perlihatkan. Barulah di sana manusia banyak yang menyesal. Ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, kalau tahu seperti ini ya Rabb, izinkan saya balik lagi ke dunia ya Allah. Kalau saya diizinkan balik lagi ke dunia, fa asaddaqa, maka saya akan rajin bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan saya akan menjadi hamba-hamba yang soleh. Nah, makanya Bapak Ibu, mumpung kita ini masih di alam dunia, belum terlambat. Baru nanti ketika di alam kubur Allah perlihatkan, jangan sampai nanti di alam kubur barulah kita menyesal. Ya Allah, ternyata pahala sholat subuh jamaah teh lamun apal ya Allah, tunggal poe pasti abdi bakal sholat subuh jamaah. Pasti sholat duha, pasti sholat tahajud. Intinya pasti ku saya raup sebanyak-banyaknya. Seperti tadi, anak murid tadi, kalau tahu di dalam gua itu adalah emas berlian, pasti saya sudah raup sebanyak-banyaknya. Nah ini, Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semua yang tidak terlihat itu disebut tidak ada. Mohon maaf. Kentut itu apa? Itu katingali itu. Tapi keambek mulik pernah gitu kan? Nah ini, tidak semua yang tidak terlihat oleh mata itu disebut tidak ada. Makanya kata Pak RW bilang, wahai RW sebenarnya, wahai RW 4, cek Pak RW, cintaku pada kalian seperti kentut. Tidak terlihat tapi insya Allah dapat dirasakan. Wah, cek Pak RW. Ini yakin nih kata adik-adik yang sedang galau nih kan, yang lagi sedang menahan cintanya. Wah, ternyata betul ya, cinta itu seperti kentut katanya. Sakit kalau ditahan, malu kalau dikeluarkan. Cinta seperti itu katanya. Cinta seperti kentut, kalau ditahan, kalau dikeluarin, kalau ditahan sakit katanya. Saya suka sama dia, tapi kalau ditahan sakit, apalagi jika melihat dia sedang bersamanya. Gitu kan? Kalau dikeluarin, kalau diungkapin, malu. Malu apa? Takut ditolak. Benar cepat RW. Karena pengalaman ditolak. Kalau dikeluarin takut ditolak, nanti nangis gitu kan. Begitu ditolak nangis di pojokan. Bilangnya apa? Apa sih? Ya. Nah ini
Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini adalah termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa yang luar biasa itu. Allahumma ja'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Ya Allah, Allahumma ja'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta. Ya Allah, jadikanlah keburukan kami ini, pandanglah keburukan yang dilakukan oleh orang yang Engkau cintai. Kalau orang yang kita cintai berbuat kesalahan, kira-kira Pak Bu, marahnya lebih parah atau lebih parah atau lebih ringan? Orang yang berbuat kesalahan itu adalah orang yang kita cintai, anak kita kah, atau suami kita kah, dia berbuat kesalahan. Kira-kira marah kita ini lebih parah apa lebih ringan? Lebih ringan. Padahal anak kita ini maling, ya Bu ya. Padahal anak kita itu maling duit kita. Tapi kan marahnya kita ini gak separah ketika yang malingnya itu orang lain. Padahal sama-sama maling. Kan seperti itu. Nah, begitulah makanya dalam doa itu Allahumma ij'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta. Ya Allah, pandanglah ketika kami berbuat keburukan, ya Allah, pandanglah kami ini seperti orang yang Kau cintai. Yang mana kalau kami ini adalah orang yang Kau cintai, ketika kami berbuat kesalahan, kami berbuat kemaksiatan, mungkin ya Allah dosanya itu enggak separah bagi orang yang Engkau pandang benci. Wala taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Dan jangan pandang kami ya Allah ketika kami melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, jangan pandang kami seperti orang yang Engkau bukan. Kebalikan cinta dari lawan yang Engkau benci. Sebaliknya Bu, kalau kita ini dibenci orang, apapun sebetul apapun kata-kata kita pasti jelek. Kemarin itu kan pemilihan presiden, ada 1, ada 2, ada 3. Atau yang satu begini. Bagi yang anti mah ya tetap. Gitu. Ada yang nomor 2 begini. Intinya mah seperti itu. Sebagus apapun perkataan, bagi orang yang kita benci, pasti kita tidak akan pernah menanggapinya. Begitupun ya Allah, jangan pandang hasanatina hasanati man abghadta. Jangan pandang kebaikan-kebaikan kami, jangan Kau pandang seperti orang yang Kau benci. Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan, diberikan kemuliaan, diberikan kesehatan, sehingga mudah-mudahan kita ini bisa semaksimal mungkin beribadah di 3 hari sisa-sisa bulan suci Ramadan ini. Maksimalkan, Bapak Ibu, maksimalkan. Insya Allah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.